Sword of Coming, episode 415. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar dari negara Sui Raya menghadiri perjamuan 1000 tetua, dan utusan dari Kekaisaran Li Raya adalah asisten Menteri Kementerian Upacara yang pernah mengunjungi prefektur mata air naga kala itu. Jika Chen Pingan hadir, dia pasti akan mengenali orang ini hanya dengan sekali pandang. Ini adalah jamuan makan yang mayoritas dihadiri oleh para tetua berambut putih, dan duduk di sebelah kiri dan kanan Menteri Pembantu Kekaisaran Li Agung adalah Song Jixin dan Suruo. Mereka berdua menggunakan nama samaran, dan Zigui tidak terlihat dimanapun. Suruo masih berpakaian seperti pendekar pedang pengembara, dengan pedang tergeletak horizontal di atas kakinya saat dia duduk di sana. Selain si harimau bersulam muda, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang tahu bahwa Suruo baru saja melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia telah berhadapan langsung dengan Tuan Fan dan berbicara atas nama klan Song Kekaisaran Li Raya, mengizinkan satu cabang pedagang untuk memasuki pesta besar yang melanda seluruh benua. Mereka dapat masuk di tengah jalan dan berkembang sesuka hati, dan Kekaisaran Li Raya tidak akan ikut campur dalam urusan mereka selama 30 tahun ke depan. Saat Suruo minum, yang dipikirkannya bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan tren yang tak terbendung itu. Sebaliknya, ia merenungkan bagaimana ia bisa membina Dong Suijing, pemuda yang masih berjualan pangsit setiap hari, menjadi kultivator pemberi pedang sejati. Song Jixin menatap Kaisar Kerajaan Sui sebelum mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Melihat semua tetua, ia merasa istana Kekaisaran Kerajaan Sui tampak suram dan muram. Zigui, atau Wang Zu, lebih tepatnya, tetap tinggal sendirian di stasiun relay yang tenang itu. Seorang pendeta Taois paruh baya yang tinggi dan kurus menggunakan teknik ilusi dan menyembunyikan penampilan aslinya sebelum membawa dua kultivator dari Gunung Bela Diri Sejati bersamanya dan diam-diam tiba di stasiun penghubung. Dia menemukan Zigui sedang bersandar di pagar di bawah atap dan mendengarkan denting lonceng. Pendeta Tao paruh baya itu menarik kembali kemampuan mistiknya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Ada energi abadi yang menyelimutinya dan topi berbentuk ekor ikan di kepalanya. Dan hanya dengan berdiri di sana saja sudah membuatnya tampak seolah-olah memiliki dao agung yang mendalam yang menyatu dengan langit dan bumi. Dia seperti gunung menjulang tinggi yang berdiri di dunia. Zigui hanya melirik sekilas ke arah pemimpin dao dari sekte dekrit ilahi itu. Dia tak lain adalah Qi Zhen, pemimpin ortodoksi Taoisme di benua botol berharga timur. Adapun kultivator pembawa pedang dari Gunung Bela Diri Sejati, dia bahkan tidak meliriknya sama sekali. Perhatiannya lebih terfokus pada pemuda yang memiliki kucing hitam bertengger di bahunya. Saat ini ia tampak lembut dan pendiam, dan ini mirip dengan ingatannya tentang bocah berkebutuhan khusus dari Gang Bunga Aprikot. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ia masih tersenyum hangat saat menatap Zigui. Pada saat yang sama, ada juga keinginan posesif yang membara tersembunyi di kedalaman matanya. Zigui tidak terlalu menyukai pemuda ini, dan bukan karena dia berprasangka buruk terhadapnya. Sebaliknya, Nenek Makuksuan benar-benar terlalu menjijikkan, memiliki semua kebiasaan buruk yang umum dan tidak umum di antara wanita kelas bawah. Setiap kali dia pergi ke sumur kunci besi untuk mengambil air, dia pasti akan mendengar beberapa komentar tidak menyenangkan dari nenek tua itu. Jika dia tidak dibatasi oleh peraturan dunia kecil permata saat itu, dia pasti memiliki lebih dari 100 cara untuk menyiksa nenek tua yang cerewet itu. Setelah itu, Pak Tua yang menjadi gila dan benar-benar memutuskan untuk memberikan kesempatan yang ditakdirkan kepada wanita tua itu, memungkinkannya menjadi penjaga sungai kumis naga yang mengalir melalui kota kecil itu. Akibatnya, Zigui hanya bisa menahan diri dan terus menunggu kesempatan. Suatu hari, dia akan membuat nenek tua itu, Malanhua, merasakan siksaan neraka di bumi. Lalu bagaimana reaksi Makuksuan saat itu? Apakah dia akan peduli? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Qi Zhen tersenyum tipis dan berkata, "Nona Zigui, saya telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Ketua Cabang Lu. Sekte Dekrit Ilahi baru saja memperoleh tanah suci yang hancur, dan dengan ini saya menyambut Nona Zigui untuk memasuki tanah suci tersebut guna mencari peluang yang ditakdirkan."
Saya bersedia menemani dan melindungi Anda selama perjalanan Anda di dalam tanah suci tersebut. Menelusuri asal-usul Kizen, orang akan menemukan bahwa dia sebenarnya termasuk dalam cabang Taois yang dipimpin oleh murid kedua Taois. Namun, Lu Chen adalah salah satu dari 3 master cabang, dan dia juga bertanggung jawab untuk mengawasi ibu kota Giok Putih saat ini. Karena itu, Kizen tentu saja senang membantu Lu Chen. Lagi pula, dia yakin bahwa ambisinya untuk maju ke tingkat kenaikan tidak akan lagi menjadi mimpi yang mustahil jika dia berhasil membuat master cabang Lu terkesan. Ketika Kizen masih muda, ia pernah diberitahu sebuah ramalan oleh tokoh yang berpengaruh. Para immortal juga perlu menghibur diri dengan ilusi. Sebelum mencapai tingkatan ke-12, ini tentu saja merupakan ramalan yang sangat menguntungkan. Namun, setelah Kizen menjadi Dewa Langit dan pada dasarnya mencapai batas potensinya, maka ini menjadi ramalan yang tidak menguntungkan yang menyiratkan bahwa ia hanya bisa menunggu kematian. Sementara itu, Ketua Cabang Lu secara kebetulan adalah orang yang sangat berpengaruh dan sangat menikmati mengubah nasib orang-orang yang disukainya. Menurut rumor, ada 4 hobi iseng yang paling dinikmati Ketua Cabang Lu, salah satunya adalah mengukir kayu lapuk dan menghidupkannya kembali. Ma Kongquan hanya memperhatikan Zigui, dan senyum tipis teruk di wajahnya saat menatap gadis yang sudah lama disukainya itu, sambil berkata, tidak perlu merepotkan Dewa Langit Qi dengan masalah ini. Aku bisa menemaninya ke Tanah Suci. Zigui sama sekali mengabaikan Dewa Langit Taois, dan dia bahkan tidak duduk tegak untuk menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepadanya. Kepalanya masih miring ke samping dengan malas saat dia menatap Ma Kongquan dan bertanya, apakah kau kesempatan yang ditakdirkan yang dijanjikan Lu Chen untuk kuberikan? Akankah kau mendengarkan perintahku di masa depan? Lu Chen pernah mendirikan kios peramal di kota kecil itu, dan setelah dikunjungi oleh Kaisar Kekaisaran Li Agung serta Song Jixin, ia mengunjungi Zigui dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah menggunakan beberapa tipu daya kecil untuk mendapatkan janji yang diinginkannya dari Song Zhenchun, bebaskan mereka kali ini. Dengan demikian, ia dapat mengikuti arus dan mendapatkan Ma Kongquan dengan cara yang sah. Dan sekarang, Lu Chen berencana untuk memberikan Ma Kongquan kepada Zigui. Zigui tidak peduli dengan detail prosesnya, dan sejak awal dia memang tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Hal ini karena dia tidak merasa Ma Kongquan akan menjadi tokoh yang berpengaruh. Namun, setelah itu, Ma Kongquan menjadi terkenal di Gunung Bela Diri Sejati, naik tingkat dengan mudah 2 kali dan menembus tingkatan demi tingkatan. Baru saat itulah Zigui merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Ma Kongquan meskipun dia bukan salah satu dari 5 orang terpilih. Meskipun begitu, Zigui tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, memiliki senjata tambahan bukanlah hal yang buruk. Selain klan Fu dari kota Naga Tua, tidak ada bawahan lain yang bisa dia manfaatkan saat ini. Ma Kongquan mengangguk dan menjawab, ya, aku akan mendengarkanmu. Jika kau ingin membunuh seseorang, beri aku perintah saja. Aku berjanji akan membawa kepala mereka kembali selama mereka bukan bajingan tua di tingkat 5 atas. Adapun mereka yang berada di tingkat 5 atas, beri aku waktu, dan aku akhirnya akan bisa membunuh mereka juga. Bahkan, hari itu seharusnya tidak akan terlalu lama lagi. Di kampung halamannya di Gang Bunga Aprikot, Ma Kongquan telah berkali-kali mendengar neneknya mengomel dan mengeluh karena ketertarikannya pada Zigui. Namun, ini adalah satu-satunya hal yang dikeluhkan neneknya yang sangat menyayanginya kepadanya. Lalu, bisakah kau membunuh Chen Pingan? Tanya Zigui. Jantung penjaga Dao dari Gunung Bela Diri Sejati tersentak ketika mendengar ini, dan dia menyela dengan suara serius, tidak. Zigui hanya menatap Ma Kongquan tanpa berkedip. Ma Kongquan tersenyum kecut dan menjawab, ada para bijak yang menjaga Akademi Tebing Gunung, jadi tentu saja aku tidak bisa membunuh Chen Pingan sekarang. Namun, silakan beri aku batasan waktu. Misalnya, 1 tahun, 3 tahun, atau semacam itu. Sejujurnya, akan sangat sulit untuk membunuh Chen Pingan sekarang jika rumor itu benar. Tentu saja, kecuali, Zigui mengangguk dan langsung memotong perkataan Ma Kongquan, berkata, oh, begitu. Kalau begitu lupakan saja. Dari kelihatannya, kau juga tidak terlalu kuat. Lu Chen cukup kejam. Dia memberikan pagoda harta karun mini kepada keturunan Dewa Langit Siesi, si alis panjang yang linglung itu, tanpa ragu-ragu. Namun, dia tiba-tiba menjadi sangat pelit ketika harus memberiku kesempatan yang ditakdirkan.
Kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati khawatir Makuksuan akan marah setelah mendengar ini, namun ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk mengamati danau pikiran pemuda itu, dia terkejut menemukan bahwa danau itu setenang mungkin. Bahkan, ada aura kegembiraan yang terpancar darinya. Senyum mempesona terpancar di wajah Makuksuan saat ia mengumumkan, "Tunggu saja, Wang Zu, suatu hari nanti kau akan menyadari bahwa akulah yang terbaik." Alat-alat surgawi yang luar biasa mahal. Bakat kultivasi yang luar biasa. Jika kau melihat kembali semua itu di masa depan, kau akan menyadari bahwa itu hanyalah sampah dan serangga. Zigui sedikit bingung, dan dia bertanya, "Apa yang kamu sukai dariku? Kita hampir tidak pernah berinteraksi di kota kecil ini, dan jujur saja aku bahkan tidak ingat apakah kita pernah mengobrol atau tidak." Makuksuan diremehkan dan dihina oleh Zigui, namun reaksinya saat ini cukup untuk membuat semua leluhur tua dari Gunung Bela Diri Sejati tercengang. Dia menunjukkan ekspresi malu yang jarang terlihat, dan dia tidak menjawab pertanyaan Zigui. Zigui tiba-tiba tertawa dan menunjuk ke arah Makuksuan, sambil berkata, "Makuksuan, bukankah kau adalah talenta kultivasi paling terkenal dan luar biasa di benua botol berharga timur saat ini?" Sudut bibir Makuksuan melengkung ke atas, dan dia seketika berubah kembali menjadi kultivator yang berwibawa yang dikenal banyak orang di dunia kultivasi. Dia sangat berbakat, sedemikian rupa sehingga membuat semua orang di generasinya merasa tak berdaya dan putus asa. Sementara itu, kultivator yang lebih tua akan merasa seperti telah menyia-nyiakan ratusan tahun hidup mereka. Yang terpenting, Makuksuan telah meninggalkan pegunungan untuk berlatih beberapa kali, dan dia juga telah terlibat dalam banyak sesi sparring dengan sesama murid dari Gunung Bela Diri Sejati. Selama waktu-waktu ini, dia telah menunjukkan sifatnya yang kejam, bengis, dan haus darah, seringkali mengubah pertempuran biasa menjadi pertarungan hidup dan mati dalam sekejap. Selain itu, dia suka memusnahkan musuh-musuhnya sepenuhnya, tidak menunjukkan belas kasihan terlepas dari apakah dia benar atau salah. "Aku bukan seorang yang memiliki bakat kultivasi luar biasa atau semacamnya," kata Makuksuan perlahan. Kucing hitam yang bertengger di bahunya meringkuk dan mengangkat cakarnya, menjilatinya dengan sangat lembut. Zigui menatapnya dari atas ke bawah sejenak sebelum mengerutkan bibir dan menjawab, "Terserah kau saja. Apakah kau akan marah jika suatu hari nanti aku membunuh Song Jixin?" tanya Makuksuan. Zigui tampak sedikit marah sambil menatap Makuksuan dan memarahi, "Makuksuan, bisakah kau berhenti membual sebelum kau benar-benar menjadi kuat? Jika tidak, itu akan membuatmu sangat tidak disukai." Makuksuan tersenyum dan menjawab, "Aku akan mendengarkanmu." Penjaga Dao dari Gunung Bela Diri Sejati yang telah menemani Makuksuan dan menyaksikan perkembangannya selangkah demi selangkah tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Sementara itu, Dewa Langit Qi Zhen merasa acuh tak acuh terhadap masalah-masalah ini. Hanya karena ia menghormati ketua cabang Lu, yang telah kembali ke ibu kota Giok Putih, ia tetap sabar dan menyaksikan perselisihan sepele antara para juniornya. Tidak peduli apa identitas dan latar belakang Zigui dan Makuksuan, mereka tidak akan lebih dari sekadar porselen cantik namun rapuh yang bisa hancur kapan saja selama mereka tidak naik ke tingkat 5 atas. Ekspresi Makuksuan sedikit kecewa saat dia melanjutkan, "Aku akan pergi ke Kekaisaran Vermilion bercahaya untuk membunuh beberapa immortal bumi agar bisa menembus ke tingkat kultivasi berikutnya. Apakah aku peduli kau mau pergi kemana?" jawab Zigui dengan nada acuh tak acuh. Makuksuan tertawa terbahak-bahak sebelum menoleh ke Qi Zhen dan berkata, "Kalau begitu, tolong pimpin kami keluar dari kota ini, Tuan Langit." Qi Zhen mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zigui sebelum menghilang bersama Makuksuan dan kultivator lain dari Gunung Bela Diri Sejati. Formasi besar yang mengelilingi ibu kota negara Sui Raya tidak mendeteksi anomali apapun. Seolah-olah mereka sedang masuk dan keluar dari rumah mereka sendiri. Di antara semua wilayah fana di luar pegunungan di benua botol berharga timur, Dewa Langit Qi Zhen mungkin hanya sedikit merasa khawatir terhadap ibu kota Kekaisaran Li Agung. Zigui menyandarkan lengannya di pagar, menutup matanya karena mulai merasa sedikit mengantuk. Dia menggesekkan jari rampingnya di sepanjang bagian atas pagar, kuku jarinya menimbulkan suara berderit yang tajam. Lalu dia membalikkan badannya dan bersandar pada pagar, menengadahkan kepalanya ke belakang dan memperlihatkan tubuhnya yang indah. Dia menekuk jarinya dan menjentikkannya berulang kali,
menyebabkan lonceng angin di bawah atap berbunyi mengikuti gerakannya. Malam pun tiba. Zigui membuka mata emasnya dengan pupil vertikal. Fenomena aneh itu dengan cepat menghilang. Dia berdiri dengan anggun dan tersenyum sambil menatap ke arah pintu halaman. Aroma samar anggur masih tercium di sekitar Song Jixin saat ia berjalan memasuki halaman. "Apakah perjamuan 1000 tetua itu menyenangkan?" tanya Zigui. Song Jixin mengibaskan lengan bajunya dan meratap, "Orang-orang tua di pesta itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerbu kami bertiga, menguliti kami hidup-hidup, melahap daging kami, dan meminum darah kami. Kami benar-benar ketakutan. Bukankah mereka telah membentuk aliansi selama 100 tahun dengan Kekaisaran Li Agung?" tanya Zigui dengan rasa ingin tahu. "Mereka tidak memiliki permusuhan dengan Tuan Muda, dan kavaleri berat Kekaisaran kita juga tidak menyerbu wilayah mereka, melainkan langsung menuju ke selatan. Mengapa mereka begitu bermusuhan?" Song Jixin merosot bersandar di pagar dan merenung sejenak sebelum menjawab, "Mereka mungkin terbiasa dengan kedamaian dan kemakmuran, jadi mereka tidak bisa menghadapi kesulitan apapun." Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Zigui saat dia berseru, "Begitukah? Kalau begitu, pelayan ini memiliki temperamen yang jauh lebih baik daripada mereka." Song Jixin salah mengira bahwa wanita itu sedang membicarakan hal-hal sepele yang terjadi di jalanan dan gang-gang kota kecil itu, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Aku pasti akan mencari keadilan untukmu setelah aku cukup kuat." Zigui mengangguk dan bertanya, "Tuan Muda, Anda masih belum mengerti apa yang begitu istimewa dari ketiga buku itu?" Song Jixin sedikit kelelahan, jadi dia memejamkan mata dan mengusap wajahnya sebelum menjawab, "Mungkin itu hanya buku-buku biasa. Mungkin aku telah membuang waktu dengan merasa paranoid tentang buku-buku itu." Song Jixin tiba-tiba merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan seekor ular berkaki 4 yang tampak seperti jenis ular yang umum ditemukan di daerah pedesaan dan hutan belantara. Setelah dengan santai melemparkannya ke tanah, dia melanjutkan, "Ular itu gatal ingin melakukan sesuatu sepanjang waktu saya berada di perjamuan 1000 tetua, dan jika bukan karena Suruo menggunakan niat pedangnya untuk menekannya, saya kira ular itu akan langsung menerkam Kaisar Negara Sui Agung dan memakan kepalanya untuk makan malam." Zigui berjongkok dan mengambil koin hujan biji-bijian, lalu meletakkannya di telapak tangannya. Ular berkaki 4 itu sangat penakut, dan tidak berani memakan makanan lezat ini apapun yang terjadi. Song Jixin membungkuk dan memandang ular berkaki 4 yang kini memiliki benda kecil mirip tanduk yang tumbuh di dahinya, lalu berkata dengan kesal, "Lihatlah betapa pengecutnya kau, dan kemudian lihatlah naga banjir di danau gulungan bambu. Jurang pemisah antara kalian berdua benar-benar seperti jurang antara langit dan bumi." Setelah mengatakan itu, Song Jixin mengalihkan perhatiannya dari makhluk kecil itu, menguap sambil kembali ke kamarnya untuk tidur. Zigui mengayunkan telapak tangannya, namun ular berkaki 4 itu tetap tidak berani mendekatinya dan memakan koin hujan biji-bijian. "Heh, setidaknya sekarang kamu sudah cukup pintar." Zigui tersenyum dengan mata menyipit dan melemparkan koin hujan biji-bijian ke dalam mulutnya. Sementara itu, ular berkaki 4 tampak sedikit kesal sambil mendesis pelan. Zigui mengepalkan tangannya dan meninju kepala ular berkaki 4 itu, sambil berkata, "Menganggur dalam waktu lama, tetapi menghasilkan cukup uang untuk hidup bertahun-tahun begitu mulai bekerja, apakah kau tidak mengerti ini?" Dia berdiri dan menendang ular berkaki 4 itu, membuatnya terbang ke halaman. "Kau tak berdaya, namun kau masih berani menginginkan tubuh abadi kuno milik guru kekaisaran. Biarlah jika kau diam-diam ngiler, tapi kau sebenarnya juga tertangkap basah. Bagaimana aku bisa berakhir denganmu, makhluk kecil menyedihkan yang gagal mencapai kesuksesan apapun dan hanya berhasil meninggalkan jejak kegagalan di belakangnya." Zigui duduk di tangga dan melepas salah satu sepatunya, setelah itu dia memberi isyarat kepada ular berkaki 4 itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Makhluk kecil ini dengan patuh berlari ke sisinya, membiarkan Zigui yang marah memukulnya berulang kali. Pangeran Gao Xuan dari negara Sui Raya saat ini sedang belajar di Akademi Rusa Hutan yang baru didirikan yang terletak di Gunung Tirai Awan di Prefektur Mata Air Naga. Namun, baik negara Sui Raya maupun Kekaisaran Li Raya tidak berusaha untuk menyembunyikan masalah ini secara sengaja. Ini adalah kali kedua Gao Xuan memasuki Prefektur Mata Air Naga. Namun, kunjungan pertamanya adalah di langit,
dan saat itu ia harus mendaki tangga awan yang menjulang tinggi untuk mencapai dunia kecil permata. Kali ini, ia benar-benar berdiri di tanah Kekaisaran Li Agung. Gunung Tirai Awan kini menjadi gunung utara Kekaisaran Li Agung. Gelarnya baru, dan akademi yang terletak di gunung itu juga baru. Para pengajar dan siswa muda di akademi tersebut juga dapat dianggap baru. Akademi Rusa Hutan didanai dan dikelola oleh Istana Kekaisaran Li Agung, dan tidak dianggap sebagai salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Guru gunung dan wakil guru gunung tidak terlalu terkenal, dan yang terakhir pernah menjadi asisten Menteri Negara Istana Kuning, negara bawahan Kekaisaran Li Agung. Namun, semua orang tahu bahwa Akademi Rusa Hutan pasti bertujuan untuk menjadi salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Klan Song Kekaisaran bertekad untuk mencapai tujuan ini. Pada awalnya, Gao Xuan mengira bahwa ia pasti akan menghadapi banyak tantangan dan konflik di akademi. Paling tidak, ia akan diremehkan dan diabaikan oleh orang lain. Jika tidak, ia akan diuji oleh orang-orang dengan motif tersembunyi seperti yang dialami Li Baoping, Yulu, dan yang lainnya di Akademi Tebing Gunung. Ia pasti akan menjadi korban perundungan dan pelecehan. Namun, Gao Xuan merasa sedikit kecewa setelah tinggal di Akademi Tebing Gunung selama beberapa bulan. Hal ini karena tidak seorang pun di akademi, baik guru maupun siswa, memperlakukan dirinya, seorang pangeran dari negara musuh, dengan penuh hormat. Hampir tidak ada yang menunjukkan rasa permusuhan yang jelas terhadapnya. Gao Xuan telah lama bingung mengenai hal ini. Baru setelah mendapat penjelasan dari leluhur tua klan Geang Gao, yang sedang berlatih di sebuah pondok beratap jerami di Gunung Tirai Awan, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hanya dalam kurun waktu 100 tahun yang singkat, Kekaisaran Li Raya telah berubah dari negara vasal Kekaisaran Lu menjadi penguasa dominan di wilayah utara Kekaisaran Li Raya. Mereka bukan lagi Kasim yang berupaya memengaruhi kekaisaran lain, juga bukan klan-klan luar dengan sedikit pengaruh dan kekuasaan. Perang telah berkecamuk terus-menerus selama 100 tahun ini, dan kematian serta kehancuran telah menjadi hal yang konstan. Kekaisaran Li Raya terus menaklukkan dan mencaplok negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di ibu kota Kekaisaran Li Raya berasal dari berbagai bangsa. Tidak seperti istana Kekaisaran bangsa Sui Raya, status mereka pun tidak akan stagnan. Bahkan, mereka yang berada di istana Kekaisaran bangsa Sui Raya memiliki status yang sama dengan leluhur mereka dari 2 atau 300 tahun yang lalu. Gao Xuan langsung memahami situasinya. Air yang mengalir tidak akan menjadi basi, sama seperti engsel pintu yang bergerak tidak akan dihinggapi serangga. Bahkan, aktivitas yang terus-menerus akan mencegah pembusukan. Namun, leluhur tua dari klan Geang Gao yang pernah berbaur di ibu kota negara Sui Raya sebagai seorang guru juga berkomentar dengan penuh emosi, air mengalir. Lebih seperti darah yang mengalir. Setiap kali Gao Xuan memiliki waktu luang, ia akan membawa rak bukunya dan pergi ke gunung besar di wilayah barat prefektur Naga musim semi sendirian. Jika tidak, ia akan berkeliling di jalan-jalan dan gang-gang kota kecil atau berjalan-jalan di kota prefektur yang baru dibangun di utara. Jika ia pergi ke kota prefektur, ia akan sengaja mengambil jalan memutar ke jalan yang menuju ke kuil Dewa Gunung. Di sana, ia akan makan semangkuk pangsit di warung milik seseorang dengan nama keluarga Dong. Pemilik warung Dong adalah seorang pemuda jangkung yang memperlakukan pelanggannya dengan ramah, dan setelah beberapa kali berkunjung, Gao Xuan juga berteman dengannya. Jika Dong Suijing tidak sibuk, maka ia akan secara pribadi pergi ke dapur untuk memasak 2 hidangan yang dapat mereka nikmati bersama anggur. Gao Xuan sesekali mengunjungi sebuah rumah kosong, dan konon pemilik rumah itu adalah seorang pria bernama Lier. Keluarga istrinya kini telah mengambil alih rumah tersebut, dan mereka sedang berusaha menjualnya dengan harga tinggi. Namun, tampaknya mereka mengalami masalah di kantor kabupaten, dan ini wajar karena mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Ada sebuah keranjang Raja Naga yang terletak di rak buku Gao Xuan. Dengan berpegang pada teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh leluhur tua klan Gao, Gao Xuan akan menuangkan koin panas yang lebih rendah ke dalam keranjang setiap hari, menyebabkan energi spiritual di dalamnya menjadi sekental air. Di dalam keranjang anyaman bambu itu terdapat seekor ikan mas emas yang berenang perlahan. Itulah pertama kalinya Gao Xuan bertemu dengan Lier. Tentu saja, itu juga pertama kalinya dia bertemu dengan Chen Pingan.
Gao Xuan telah mempersiapkan diri secara mental sebelum datang ke Kekaisaran Li Agung. Mungkin suatu hari nanti dia harus menyerahkan keranjang Raja Naga serta ikan mas emas kepada tokoh berpengaruh di Kekaisaran Li Agung sebagai harga agar dia bisa belajar dengan tenang di Akademi Rusa Hutan. Namun, hingga hari ini, bahkan Bupati Yuan dan pengawas prefektur Wu pun belum datang menjenguknya. Gao Xuan saat itu sedang berjongkok di tepi sungai dan membasuh wajahnya, namun tiba-tiba ia menoleh dan melihat seorang pria tampan mengenakan jubah putih salju dengan anting emas di salah satu telinganya. Gao Xuan buru-buru berdiri dan membungkuk memberi hormat, sambil berkata, Gao Xuan memberi hormat kepada Dewa Resmi Gunung Utara. Wei Bo tersenyum dan menjawab, tidak perlu terlalu sopan. Aku sudah melihatmu mengunjungi banyak tempat, dan kau selalu membawa keranjang Raja Naga kemanapun kau pergi. Ini tidak akan berhasil. Jika kau mempercayaiku, mengapa kau tidak membuka keranjang Raja Naga dan melepaskan ikan mas emas ke sungai, membiarkannya tumbuh di air yang mengalir? Menggunakan energi spiritual sebagai air berarti membesarkan ikan mas emas dengan cara yang stagnan, dan seiring waktu, ikan mas emas akhirnya akan kehilangan jiwanya. Basis kultivasinya mungkin meningkat sangat cepat dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan terjebak di batas tingkat awal. Meskipun ikan mas emas akan menyerap energi spiritual jauh lebih sedikit setiap hari jika hidup di aliran sungai, yang menyebabkan kecepatan kultivasinya melambat secara signifikan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya dalam jangka panjang. Wei Bo menunjuk ke kejauhan dan melanjutkan, ikan mas emas dapat berenang bebas dari sini ke Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi. Aku akan memberitahu kedua penjaga sungai dan meminta mereka untuk tidak menekan kultivasinya. Sebenarnya, Gao Xuan merasa cukup ragu-ragu saat ini. Dia belum pernah berinteraksi dengan Dewa Gunung resmi Kekaisaran Li Agung ini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia merasa nyaman? Leluhurnya yang tua pernah berkata bahwa ikan mas emas di keranjang Raja Naga mungkin berkesempatan untuk melompat melewati gerbang naga di benua ilahi bumi tengah di masa depan dan berubah menjadi naga sejati. Pikiran manusia sangat teliti dan sulit diprediksi dalam hal Dao Agung, dan dipenuhi dengan berbagai macam rencana dan intrik. Gao Xuan sudah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Li Agung, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan dalam diam jika seseorang benar-benar merebut kesempatan yang telah ditakdirkan untuknya dengan paksa. Dia hanya bisa mengaitkan hal ini dengan tren yang tak terbendung. Namun, pada saat yang sama, hati Dao-nya akan semakin teguh. Bekerja keras dan terus maju menghadapi kesulitan adalah cara terbaik untuk menempa pikiran seseorang. Namun, jika ia menjadi korban tipu daya seseorang dan kehilangan kesempatan emas yang sudah ada di tangannya, maka ia akan kehilangan lebih dari sekadar ikan mas emas. Jalan Agung Gao Xuan juga akan rusak dan cacat. Wei Bo tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk melepaskan ikan mas ke sungai jika kamu berubah pikiran di kemudian hari. Lalu dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, leluhur tua klan Gao tiba-tiba terbang dari gunung tirai awan dan muncul di samping Gao Xuan, berkata kepada pangeran, Anda dapat mendengarkan Tuan Wei. Sarannya akan membawa banyak manfaat dan tidak akan merugikan. Melihat leluhur tua klannya muncul dan mengatakan hal ini, Gao Xuan tidak lagi ragu-ragu dan langsung membuka lemari bukunya untuk mengambil keranjang Raja Naga, lalu melepaskan ikan mas emas ke sungai. Dengan kibasan ekor yang riang, ikan mas emas itu dengan cepat berenang menjauh dan menghilang ke hilir. Gao Xuan berjongkok di tepi sungai, masih memegang keranjang Raja Naga yang kosong di tangannya sambil bergumam, terkurung sekian lama, kebebasan akhirnya memanggil. Zhao Yao telah mengikuti pengaturan kakeknya ketika meninggalkan dunia kecil permata dengan kereta yang ditarik sapi bertahun-tahun yang lalu, dan dia telah pergi ke kekuatan abadi di wilayah tengah benua botol berharga timur dekat laut di barat untuk memulai kultivasi. Namun, di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan tanda lahir di dahinya. Anak laki-laki itu menyebut dirinya sebagai harimau bordir. Pada akhirnya, Zhao Yao menyerahkan segel musim semi yang diberikan kepadanya oleh Tuan Qi. Lagi pula, anak muda itu tak lain adalah guru Kekaisaran Cui Chan dari Kekaisaran Li Agung. Di antara angkatan siswa terbaru di sekolah swasta kota kecil itu, Zhao Yao adalah siswa yang paling sering menemani Pak Qi. Li Baoping dan anak-anak lain, termasuk Song Jixin yang sangat ia kagumi, tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal ini.
Zhao Yao melanjutkan perjalanannya menuju kekuatan abadi, dan dengan mengandalkan teknik kultivasi rahasia serta 2 alat abadi yang diberikan Cui Chan sebagai imbalannya, ia berhasil mengubah kemalangan menjadi keberuntungan setiap saat. Pada akhirnya, Zhao Yao telah tiba di dekat kekuatan abadi, dengan kereta yang ditarik sapi sudah melaju ke kaki gunung. Namun, pada saat itulah Zhao Yao yang tampak lelah tiba-tiba berubah pikiran dan meninggalkan kereta yang ditarik sapinya, bahkan sampai melepaskan ikatan sapi itu dan membebaskannya. Setelah itu, ia melakukan perjalanan sendirian menuju laut di barat, dan akhirnya menemukan stasiun feri abadi yang sebelumnya hanya pernah ia dengar dibicarakan orang lain. Ia menaiki kapal abadi dan melakukan perjalanan ke pulau-pulau abadi yang terletak di seberang lautan gantung terpencil, lalu menaiki kapal abadi lainnya dan melanjutkan perjalanan menuju benua ilahi bumi tengah. Jika kita mengamati seluruh benua botol harta karun timur, hanya kota Nagatua dan daerah sekitarnya yang memiliki stasiun feri dengan kapal antar benua. Terlebih lagi, sebagian besar kapal antar benua ini adalah kapal dagang dari Gunung Stalaktit. Dengan demikian, jika para kultivator di benua botol harta karun timur ingin melakukan perjalanan ke benua ilahi bumi tengah, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang sama seperti Zhao Yao, melakukan banyak perjalanan jarak pendek hingga menengah dengan kapal abadi dari pasukan abadi di sepanjang jalan. Setelah menyelesaikan lebih dari separuh perjalanannya, kapal abadi yang ditumpangi Zhao Yao mengalami malapetaka besar, dengan kawanan ikan terbang seperti belalang yang menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu dan menghancurkan kapal abadi itu hingga berkeping-keping. Zhao Yao dan sebagian besar penumpang lainnya terjun ke laut, dengan beberapa penumpang langsung tewas seketika. Zhao Yao selamat berkat perlindungan harta karun abadi, tetapi tersesat di lautan luas pada dasarnya sama dengan menerima hukuman mati. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi santapan ikan. 2 kultivator tingkat inti emas dari kapal abadi ingin terbang ke udara dan melarikan diri, salah satunya mencoba terbang ke atas dan menerobos kawanan ikan terbang. Namun, mereka akhirnya mati dalam keputusasaan dan berubah menjadi abu di antara kawanan ikan terbang yang tampaknya tak terbatas. Yang lainnya menyaksikan ini dan segera memahami bahaya yang mengancam, sehingga mereka berjuang melawan kelelahan dan buru-buru terjun ke laut. Zhao Yao duduk di atas papan kayu besar dari kapal abadi yang hancur, dengan karung barang bawaan terikat erat di tubuhnya. Dia telah terombang-ambing di laut selama waktu yang tidak diketahui. Tubuhnya menjadi layu karena menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Pada akhirnya, Zhao Yao pingsan, tak mampu lagi menahan kondisi yang keras. Ia tergelincir dari papan kayu besar dan jatuh ke laut, dan mengandalkan sisa energi spiritual terakhir di alat abadinya untuk hanyut terbawa arus. Ketika Zhao Yao membuka matanya lagi dalam keadaan setengah sadar, ia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur, bukan hanyut di laut. Ia tersentak bangun sepenuhnya, lalu duduk dan melihat sekelilingnya. Ini adalah pondok jerami yang relatif luas namun sederhana, dan hampir tidak ada apapun di ruangan itu selain tumpukan buku-buku yang menguning. Bahkan, saking banyaknya buku, hampir tidak ada jalan yang jelas di dalam ruangan. Setelah Zhao Yao yang kurus kering berdiri, ia mendapati kopernya tergeletak di samping tempat tidur. Membukanya, ia melihat tidak ada satupun barang yang hilang, membuatnya menghela napas lega. Berjalan menyusuri jalan setapak kecil di antara tumpukan buku, Zhao Yao membuka pintu dan meninggalkan pondok beratap jerami itu, menyebabkan pemandangan di depannya terbuka lebar. Ia menyadari bahwa pondok beratap jerami itu dibangun di atas gunung, dan membuka pintu akan memungkinkannya untuk langsung melihat laut. Zhao Yao juga melihat pedang tanpa sarung yang tertancap secara diagonal di puncak gunung, dengan bilah pedang yang dipenuhi karat dan sama sekali tidak berkilau. Zhao Yao berjalan ke tepi tebing dan dengan linglung menatap jurang yang tak berdasar itu. Tepat ketika Zhao Yao hendak melangkah maju, sebuah suara hangat dan lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya, berkata, "Langit akan selalu memberi kita jalan keluar. Apakah kau benar-benar begitu kecewa pada dirimu sendiri?" Air mata menggenang di mata Zhao Yao saat dia berbalik, hanya untuk melihat seorang pria kurus berjubah biru berdiri di sampingnya dan menatap lautan luas. Zhao Yao masih seorang anak laki-laki saat itu, dan dia menyeka air matanya sebelum tiba-tiba bertanya, "Tuan, Anda pasti orang yang sangat kuat yang hidup menyendiri, jadi bisakah Anda menerima saya sebagai murid? Saya ingin mempelajari teknik keabadian." Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab,
Saya belum pernah belajar di bawah bimbingan seorang guru sebelumnya, dan saya juga belum pernah menerima murid. Saya takut akan kerepotannya. Saya akan mengantarmu pergi setelah kamu beristirahat dan memulihkan diri di sini. Di mana ini? Tanya Zhao Yao. Dunia fana. Di mana lagi tempatnya? Jawab pria itu sambil tersenyum. Zhao Yao tidak menahan diri, dan ini kemungkinan besar karena dia sedang terpuruk dalam keputusasaan dan berada dalam kondisi mental yang sangat rapuh. Tentu saja, tapi aku ingin tahu di mana sebenarnya tempat ini, oke? Serunya dengan sangat kasar. Pria itu tidak marah, dan dia tersenyum tipis lalu berkata, aku tidak sengaja bersikap misterius. Sebaliknya, ini memang tempat yang tidak bernama dan biasa saja. Ini bukan tempat tinggal abadi, dan energi spiritual di sini juga sedikit. Tempat ini tidak terlalu jauh dari benua ilahi bumi tengah, jadi jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bertemu nelayan atau penyelam mutiara. Setelah itu, Zhao Yao tinggal di pulau itu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah berinteraksi dengan pria itu cukup lama, dia juga menyadari bahwa tidak ada yang istimewa dari pria itu selain kekuatan kakinya yang mengesankan. Dia sebenarnya sangat biasa saja. Meskipun pondok-pondok beratap jerami di puncak gunung itu penuh dengan buku, pria itu tidak pernah menggunakan bahasa yang halus atau mendalam dalam percakapan sehari-hari. Ia juga perlu makan 3 kali sehari, dan ia sering berjalan menuruni gunung untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai. Zhao Yao biasanya membaca setiap hari atau duduk di depan tebing dan melamun. Suatu hari, Zhao Yao benar-benar merasa sangat bosan dan berjalan menuju pedang di puncak gunung, ingin mencoba mencabutnya. Namun, seorang pria muncul di luar pondok jeraminya dan tersenyum kepada Zhao Yao, memperingatkannya agar tidak menyentuh pedang itu. Apakah pedang ini punya nama? Tanya Zhao Yao. Tidak, itu tidak pernah punya nama. Pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tuan, apakah Anda seseorang yang kecewa setelah gagal dalam ujian kekaisaran? Tanya Zhao Yao. Atau apakah Anda melarikan diri dari musuh-musuh Anda? Apakah itu sebabnya Anda meninggalkan benua dan datang ke pulau ini untuk hidup menyendiri? Pria itu menggelengkan kepalanya lagi, sambil berkata, tidak juga. Segalanya tidak serumit yang kau pikirkan. Ada sebuah pepatah yang sangat kusetujui. Hidup penuh dengan kesulitan, dan jalan agung penuh dengan bahaya. Karena jalan di depan begitu sulit, mengapa tidak berhenti dan bersantai sejenak? Mengapa tidak meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan berbagai hal? Tuan, apakah Anda benar-benar bukan orang yang sangat kuat yang hidup dalam pengasingan? Misalnya, seorang immortal bumi tingkat inti emas atau tingkat awal? Tanya Zhao Yao dengan ragu-ragu. Pria itu tersenyum dan membalas dengan pertanyaan sendiri, katanya, aku tentu saja bukan makhluk abadi bumi atau semacamnya. Lagi pula, apa urusannya bagimu jika aku memang makhluk abadi? Zhao Yao tinggal di pulau itu selama hampir 2 tahun. Pulau itu tidak terlalu besar, dan Zhao Yao sudah bisa menjelajahi seluruh pulau sendirian. Seperti yang dikatakan pria itu, dia kadang-kadang bisa bertemu nelayan jika beruntung. Tentu saja, ada juga penyelam mutiara yang terlibat dalam perdagangan yang jauh lebih berisiko. Namun, mereka berpotensi berubah dari miskin menjadi kaya dalam semalam. Kondisi mental Zhao Yao berangsur-angsur stabil, dan dia secara sukarela menceritakan kepada pria itu tentang ambisinya untuk berkeliling benua ilahi bumi tengah. Pria itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, berhati-hatilah selama perjalananmu, dan ingatlah untuk tidak terlalu kecewa pada diri sendiri. Mungkin kecewa pada diri sendiri adalah hal yang paling mengecewakan yang bisa terjadi. Zhao Yao merasa sedikit malu, lalu ia mengeluarkan pemberat kertas berbentuk naga tanpa tanduk yang terbuat dari kayu, sambil berkata, Tuan, saya ingin memberikan ini sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Pria itu melambaikan tangannya, tampak sedikit kesal sambil berkata, sejak kapan dunia luar menjadi seperti ini? Sejak kapan mengulurkan tangan membantu untuk menyelamatkan orang lain menjadi perbuatan yang sangat mulia? Zhao Yao sangat keras kepala, dan dia bersikeras, Tuan, Anda mungkin tidak meminta imbalan karena telah menyelamatkan saya, tetapi sebagai orang yang diselamatkan, saya tidak bisa begitu saja mengabaikan rasa terima kasih ini. Ini adalah harta saya yang paling berharga, jadi ini sangat cocok sebagai tanda terima kasih untuk Anda. Pria itu tersenyum dan berkata,
dari kelihatannya, dunia belum menjadi terlalu mengerikan. Namun, pada akhirnya dia tidak menerima pemberat kertas itu. Zhao Yao melakukan perjalanan dengan rakit kayu buatan sendiri untuk berlayar kembali ke daratan utama. Sebelum berangkat, ia berdiri di atas rakit dan membungkuk memberi hormat sebagai ucapan perpisahan kepada pria yang berdiri di tepi pantai. Setelah itu, pria tersebut terus menjalani kehidupan yang santai di pulau itu. Suatu hari, pedang yang tertancap di puncak gunung tiba-tiba mulai berdentang pelan. Pria itu berdiri di samping pedang dan memandang ke arah benua botol berharga timur, sambil berkata dengan senyum tipis, tidak perlu mengkhawatirkan sejarah kuno itu. Bunyi dentingan pedang itu berangsur-angsur semakin redup hingga akhirnya berhenti. Beberapa saat kemudian, dua tamu tiba-tiba muncul di pulau itu, salah satunya adalah seorang pendeta Tao tua dengan hidung besar dan yang lainnya adalah seorang pendeta Tao muda. Pendeta muda itu segera berjongkok dan mulai muntah setelah tiba di pulau tersebut. Dari gang di desa yang terletak di wilayah tenggara benua botol berharga timur hingga pantai barat benua itu, lalu ke sebuah pulau terpencil di laut yang dikendalikan oleh kekuatan abadi tingkat sekte, dan akhirnya ke pulau ini, pendeta Tao muda itu sudah muntah berulang kali. Pendeta Taois tua itu buru-buru berjongkok di samping muridnya dan dengan lembut menepuk punggungnya, berkata dengan ekspresi bersalah, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Setelah muntah kali ini, kamu hanya perlu muntah satu, mungkin 2 kali lagi. Lalu semuanya akan berakhir. Pendeta Tao muda itu hampir muntah, dan matanya merah padam saat dia bertanya, Guru, Anda selalu mengatakan hal yang sama. Kapan ini akan berakhir? Bisakah Anda memberi saya jawaban yang pasti? Pendeta Taois tua yang mengenakan jubah Taois aneh itu tersenyum canggung sebagai tanggapan. Seolah-olah ada naga api yang berenang di lengan jubahnya. Pendeta Tao muda itu berdiri dan bertanya, Guru, Anda mengatakan bahwa Anda akan mengajak saya mengunjungi orang yang paling Anda kagumi, namun Anda sama sekali tidak mau menceritakan latar belakang orang itu kepada saya. Mengapa demikian? Pendeta Taois tua itu tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan muridnya. Sebaliknya, ia mendongak dan bertanya, bisakah Anda mempersilakan kami masuk dan memberi kami teh untuk diminum? Pria itu menghela napas dan muncul di tepi laut, berdiri sekitar 3 meter dari guru dan murid itu sambil menjawab, aku seorang cendekiawan dan kau seorang guru surgawi agung dari Gunung Longhu, namun kau ingin bersaing denganku dalam teknik petir dan jimat. Pendeta Taois tua itu telah menggunakan kemampuan mistis setelah tiba di sini, sehingga muridnya tidak dapat mendengar percakapan di antara mereka. Ada beberapa hal yang perlu dia rahasiakan dari muridnya yang masih polos itu. Pendeta Tao tua bertubuh pendek itu tersenyum dan bertanya, kita bahkan tidak diizinkan masuk. Apa maksudnya ini? Kau sudah setuju untuk mengadakan kontes kekuatan Dao denganku. Aku menang jika berhasil masuk, dan kau harus meminjamkan pedang itu kepadaku. Bagaimana menurutmu? Pria itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, apakah kau benar-benar akan terus menggangguku? Pendeta Tao muda, Zhang Sanfeng, sama sekali tidak dapat mendengar percakapan antara gurunya dan pria berjubah biru itu. Pada kenyataannya, Zhang Sanfeng terkejut ketika menyadari bahwa dia juga tidak dapat mengingat penampilan pria berbaju biru itu. Setelah melihat pria itu, dia akan langsung melupakan penampilannya di saat berikutnya. Pendeta Taois tua itu tertawa dan berkomentar, "Ohoho, kau mulai agak marah sekarang. Jika kau memang mampu, mengapa kau tidak datang ke sini dan memukulku?" Pria itu mengerutkan bibir. Zhang Sanfeng tiba-tiba mendengar ucapan gurunya yang sangat tidak tahu malu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Guru, meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda mencapai Dao dengan mengembangkan jati diri Anda yang sebenarnya, Anda tetap perlu sedikit lebih sopan dan beradab ketika mengunjungi orang lain, terutama karena Anda adalah seorang penyempurna ki dari pegunungan." Pendeta Taois tua itu mengangguk dan berkata ya. Setelah itu ia melirik tajam pria berjubah biru dan memarahi, "Cek, menggunakan trik murahan seperti ini. Seorang pria sejati tidak pernah menyerang di bawah sabuk. Kau bahkan tidak bisa mencabut pedang itu, jadi bagaimana kau bisa meminjamnya?" tanya pria itu. Ekspresi pendeta Tao tua itu tampak serius saat dia menjawab, "Aku tidak bisa mencabutnya bahkan dengan tingkat kultivasiku saat ini." Pria itu mengangguk dan membenarkan, "Kau tidak akan bisa mengendalikannya meskipun tingkat kultivasimu 1 tingkat lebih tinggi." Pendeta Taois tua itu menghela napas panjang.
Diskusi rahasia pernah terjadi di Gunung Longhu di masa lalu. Pendeta Taois tua itu telah berjanji kepada guru surgawi agung sebelumnya bahwa dia hanya akan kembali ke Gunung Longhu setelah membunuh iblis tingkat kenaikan itu. Saat ini ia memiliki peluang menang sebesar 80%, namun peluang ini akan anjlok menjadi 50% jika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pendeta Taois tua itu melirik muridnya yang sangat ia harapkan, dan ia memutuskan untuk tetap mencobanya. Pria itu tiba-tiba menatap Zhang Sanfeng dan bertanya, "Tinju niatmu ini?" Saat ini Zhang Sanfeng membawa pedang kayu persik biasa dari Gunung Longhu di punggungnya, dan dia juga memiliki pedang kuno yang rusak dengan ukiran karakter True Martial di atasnya. Dia benar-benar bingung setelah mendengar pertanyaan pria berbaju biru itu. Pendeta Taois tua itu merasa sangat bangga, dan dia menyombongkan diri, "Bagaimana menurutmu? Sangat mengesankan, bukan? Muridku menciptakan teknik tinju ini sendiri." Ekspresi persetujuan yang jarang terlihat muncul di wajah pria itu, dan dia berkata, "Mungkin dia bisa membuka jalan penting lain bagi seni bela diri di dunia ini. Dia juga bisa mewujudkan segala macam kebajikan. Mehem, yang lebih istimewa lagi adalah ketulusan hatinya. Kau telah menemukan murid yang baik." Pendeta Taois tua itu tak bisa menghilangkan senyum dari wajahnya, dan ia segera mulai berbicara omong kosong lagi, berkata, "Anda terlalu baik, murid saya biasa-biasa saja. Saya memiliki setidaknya 7 atau 8, bahkan mungkin selusin murid yang serupa." Zhang Sanfeng tidak merasa gurunya sedang membual, dan dia juga tidak merasa sedih karenanya. Saat berlatih di pegunungan di masa lalu, dia memang murid yang paling biasa-biasa saja dan jauh dari mengesankan seperti kakak-kakak seniornya. Bahkan, dia kurang berbakat daripada beberapa pendeta Tao muda yang satu generasi lebih muda darinya. Pria berjubah biru itu tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar beberapa hal tentang kejadian di Gunung Longhu kala itu, jadi aku bisa mengatakan bahwa akan sangat sulit bagimu untuk membawa murid ini ke Gunung Longhu untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu." Namun, iblis itu memang telah melewati batas akhir-akhir ini. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, "Beri saya 15 menit. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke puncak gunung. Dengan tarikan santai, pria berbaju biru itu mencabut pedang yang tertancap di puncak gunung. Pria yang hidup menyendiri dan hanya mau mengakui dirinya sebagai seorang cendekiawan itu tidak tampak antusias dan penuh semangat karena prestasinya. Terlebih lagi, mencabut pedang yang bahkan seorang guru agung dari Gunung Longhu pun tidak mampu mencabutnya, tidak memicu fenomena unik apapun di langit dan bumi. Seolah-olah seorang sarjana miskin dan pekerja keras hanya duduk di depan mejanya dan mengambil kuas kaligrafi, ingin menulis esai yang sangat singkat. Pria berjubah biru itu kemudian melakukan perjalanan ke jurang yang sangat dalam di benua ilahi bumi tengah yang tak seorang pun berani masuki. Dengan satu ayunan pedangnya, dia membunuh iblis tingkat 13 yang beristirahat di dasar jurang, memusnahkan seluruh tubuh dan jiwanya. Setelah kembali ke puncak gunung, dia menancapkan pedang berkarat itu kembali ke tanah sebelum berjalan kembali ke tepi laut dan berkata kepada pendeta Taois tua itu, "Kalian berdua sekarang bisa mendaki Gunung Longhu." Senyum lebar terpancar di wajah pendeta Taois tua itu saat ia berkata, "Ah, sungguh memalukan bagi saya. Kata-kata tak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya atas apa yang telah Anda lakukan. Baiklah, kalau begitu kami berdua akan pergi dulu. Kami akan mengunjungi Anda lagi di masa mendatang." Setelah mengatakan itu, dia menarik siku Zhang Sanfeng yang kebingungan dan menggambar jimat di tanah menggunakan kakinya, langsung mengaktifkan jimat pemendekan tanah dan memindahkan mereka ke sebuah gunung tinggi yang terletak di benua ilahi bumi tengah. Pria berbaju biru itu tidak keberatan, dan dia tetap berdiri di tempat yang sama sambil terus menatap laut. Saat itu Zhao Yao masih seorang anak laki-laki yang polos, dan dia pernah bertanya kepada pria itu apakah dia sedang berlarut-larut dalam kekecewaan. Ini benar-benar pertanyaan yang sangat lucu. Lagi pula, cendekiawan ini selalu dianggap sebagai orang yang paling sombong di dunia.